Hai guys, kembali lagi bersama Andrew dan Maria di Cikindut. Nah guys, kali ini kita mau nyobain ya. Ini pengalamannya pertama kali kita untuk nyobain. Namanya apa ini, Bu? Ganjang-gejang, guys. Nggak ngerti soalnya. Ya, jadi ini kan dulu sempat viral banget karena ini kan kayak menu masakan Korea yang dimana itu dia itu makan kepiting itu mentah, guys. Kemudian difermentasi sama kecap asin. Nah, kapan hari itu yang sempat banyak terkenal itu di Jakarta gitu kan, guys. Dan ketersediaannya atau orang yang menjual ini itu terbatas. Nah, ini kan karena berhubung kita di Surabaya itu kan lebih terbatas lagi gitu kan ya guys ya, untuk pilihannya ada yang ngejual gitu kan. Nah, untungnya aku itu ketemu di IG itu namanya itu Matsik gitu guys. Jadi dia itu jual menu-menu makanan Korea plus dia itu juga ada jual ganjang-gejang itu guys. Jadi kayak senang banget ya akhirnya itu ada yang bisa ngejual gajang-gajang ini guys. Aku sendiri ya bener-bener gak tahu, ini bener-bener ide nih Bu Maria sendiri. Aku cuma nggak tahu ya, nyoba aja gitu guys. Iya, jadi kayak kepengen banget nyobain rasanya seperti apa. Apakah memang viralnya itu karena enak atau gimana gitu loh. Kayak kita itu pengen merasakan sendiri tuh rasanya kayak gimana. Jadi di sini tuh kita ada nyediain ya. Yang pertama itu pasti nasi. Terus kita ada pakai juga namanya ini rice seasoning gitu ya. Jadi ini tuh nori yang dicampur sama ikan cakalang, padahal kita tuh nyari nori doang gitu. Terus juga kita ada nyediain yang nori yang model kayak gini guys. Jadi kita mau nyoba mungkin di model nasi aja langsung kita coba atau digabung sama nori gitu guys. Orang itu merekomendasikan pakai yang nori tabur kayak gini, terus dicampur sama nasi di udah gitu ya guys ya. Terus nanti dimakan sama kepitingnya itu guys. Nih, coba Pak dituang dulu. Ya, aku tak prepare dulu ya, soalnya punya nih Bu Maria sudah di prepare. Ya, jadi tadi ini kita itu lokasinya itu lagi ada di Spasio ya guys ya. Kok Spasio? Lah kita itu lagi ada di Loop. Jadi mumpung di Loop itu kan ada hoki gitu kan guys. Jadi kayak kita ini mempermudah kita untuk mencari bahan-bahan yang aneh-aneh gitu kan. Kita tadi juga beli glove plastik karena ini baunya itu lumayan kenceng daripada nanti baunya ini nempel di tangan. Jadi kita mau pakai glove plastik aja buat nanti motek-moteknya gitu ya guys. Motek-motek. Yes, Sudah sudah Pak. kecampur, udah. Oke, guys, sekarang kita mau nyobain ini ya, bukain kepitingnya ya guys ya. Jadi ketika pesan mungkin butuh waktu ya guys ya, karena ini kan ketersediaan kepitingnya itu kan terbatas. Nah jadi kayak kemarin pas aku mau booking ini, itu katanya kakaknya tuh udah bilang, Kak ini nggak bisa langsung dulu, jadi ini open PO dulu. Nah nanti kalau misalnya memang sudah ready, baru kita nanti kirimkan ke kakak gitu kan. Terus aku tanya ya, berapa lama Mbak emangnya ini ya nunggunya gitu kan. Terus katanya dia kalau musim hujan gini kan dia kan ada angin badai gitu kan. Jadi kayak susah dapetin kepitingnya, bisa aja PO-nya itu bisa sebulan gitu kan guys. Nah tapi bisa lebih cepat lagi kalau misalnya musim kemarau gitu. Dan untungnya kemarin kita dapatnya itu nggak terlalu jaraknya terlalu jauh gitu sih guys. Nah terus kita DP, terus nanti setelah itu kita dapat, nah itu nanti kita langsung ambil gitu ya guys ya. Terus habis itu kita harus simpan dulu di kulkas, tutupnya itu ada tanggalnya. Nah itu adalah tanggal pembuatan, bukan tanggal expirednya ya guys ya. Nah itu tanggal pembuatannya, dan itu untuk yang gajah-gajang ini harus kayak 5 hari dari tanggal pembuatan baru dimakan ya guys ya. Jadi harus kayak ditaruh di kulkas gitu, kayak di marinated. Ya berarti ya? Yes, butuh proses yang panjang buat menikmati gajah-gajangnya ini guys. Dan ini kalau kita cium ya, gajang-gajangnya ini, wah ini kayak amis banget ya. Iya, amis sama kayak ambu apa, kecut kalau aku bilang. Bukan kecut sih, ambu apek ya, bukan ambu apek. Ya mungkin gara-gara marinated ya. Iya, dan ini kan di marinated sama kecap asin ya guys. Jadi kayak rasanya itu campur aduk antara kecap asin dan baunya kepiting. Iya, jadi mulek ngono sih. Aku sendiri yang suka kepiting gitu, rasanya kalau pertama kali bau tadi pas buka tuh kayak kok ini baunya tidak bersahabat gitu. Iya, karena ini ya dia itu mentah gitu guys ya. Kayak yakin lah ini bisa dimakan gitu. Tapi kalau orang lain aja bisa makan, kenapa kita tidak gitu. Nah ini Pak, silakan tolong ajari saya bagaimana cara membuka kepiting, karena saya ini ya dulu tuh sangat dimanja sekali kalau kepiting ini mama yang bukain kepitingnya gitu. Jadi yang pertama itu di dalam kotak ini sebenarnya kita dapat 3 kepiting ya kalau di tempatnya kita ya. Jadi kayaknya 3 kepiting dan juga dapat tangan-tangannya ya.
Satu, dua, tiga. Oh ya, ada capitnya ya. Mm-mm. Ya aku Kita awalnya dapet tuh 3. ngiranya kakinya hilang, ini kita nggak dikasih kaki, ternyata ada, cuma di Ada, dalam di gitu. dalam. Biasa. Nah, ini untuk bukanya sendiri ya, Ibu Mara juga coba peragain juga ya. Ya oke, kita belajar bersama ya guys ya. Ini Pak Andrew memang yang suka makan kepiting. Aku ini agak kesusahan. Yang pertama itu buka cangkangnya dulu ya. Jadi yang pertama itu kan ini ada kayak model kayak lubangnya gitu ya. Ya. Ya jadi ini agak sedikit effort ya, karena kita di sini makan juga nggak bawa pisau gitu kan ya. Jadi ya ini kayak dipotek dulu loh. Oke, potek Potek ya. ya. Nah, potek dulu. Oh ya guys ya, ini tadi itu udah ada ininya ya, tutorialnya. Makannya itu harus dalam keadaan dingin ya, jadi nggak usah dipanasi kepitingnya. Nah, ini aku udah buka nih. Bisa nggak? Bisa, Oke. Nah, terus yang model-model kayak gini-gini guys, itu jangan dimakan ya. Ini soalnya paru-parunya Insang. Insang ya? Sejak kapan kepiting iya ya. makannya bernafasnya pakai paru-paru? salah, insang. Insangnya ini kita buang semua karena ini tidak boleh dimakan. Oh iki Pak, kok ada putih-putih ini. Nah, itu organ dalamnya. Tergantung mau dimakan apa enggak. Kalau aku sih tak makan. Rasanya apa? Rasanya ya organ. Enggak, rasanya lebih ke arah amis sama klenyer-klenyer gitu sih. Tapi lah nggak suka, gak apa-apa dibuang aja sih. Ini kita potek lagi, tengahnya itu dibelah jadi 2 gitu guys. Oke. Ini Supaya agak effort sih ini. Didorong aja pakai jempol gitu di sini. Oh. Biar lebih gampang lagi sih. Oke, bisa. Oke, nah setelah udah belah jadi 2, ini katanya Ibu Maria ya, itu perlu dipencet gitu. Iya. Kok ya gak yakin Ini sih. karena aku nggak tahu, terus kan aku kan nyoba kayak video reviewnya orang gitu kan. Nah mereka tuh caranya itu digituin guys. Jadi kayak ini terus kayak dipencet gitu, terus dagingnya itu diambil gitu. Kayak melototin odol sing wis hampir-hampir habis gitu. Itu penuh dengan perjuangan gitu guys. Wah, ini bisa keluar model kayak gini ya. Kayak menjerot ngono sih. Kira rada ngilani sih. Lihat dilihat ya. Mungkin orang-orang sing nggak seberapa seneng sing model kayak plotot-plotot terus keluar organ-organnya itu ya. Ya mungkin kamu perlu teman untuk melototin ya. rada gimana gitu. Ini secara daging sih kayak ini full ya. Jadi di dalam badannya itu sih akeh gitu. Sebenarnya ini kayak effort gitu sih guys kalau makan. Menurutku yang aku suka makan kepiting ya ini effortnya lebih banyak daripada makan kepiting biasa. Iya, jadi kita merotolin semua dulu ya guys ya, nanti baru di ending kita baru makan. Oke guys, jadi ini cukup berantakan ya kita makannya ya. Jadi udah motek tadi, udah ya pokoknya tempatnya jadi berantakan. Nanti kita bersihin gitu guys. Nah ini udah kita potekin, kita mau coba ini ya apa ya rasanya ya. Pertama kita cobain daging sama nasi langsung jadi satu gitu ya. Yes. Beno rasanya gak amis, takutnya amis. Sama aku mau nambahin norinya nih, hahaha yang banyak. Kita cobain dulu ya guys ya, ini campuran nasi sama kepitingnya itu ya. Ya apa ya rasanya yo. Yes, kita cobain. Cancang. Wah ya mending yo. Ini lebih ke arah kayak slimy gitu ya. Pas pernah kali ngambil sing kepiting gitu ya, terus dimakan ada kita nyoba dikit-dikit itu rasanya kayak kok gini ya, mesti kayak ada amis terus rasa asin gitu ya, kayak terlalu kuat gitu loh. Tapi pas masuk ke nasi kok jadi ini enak ya Bu ya. Ya jadi kayak rasa kecap asinnya itu baru kayak ngeresep di daging kepitingnya, terus dicampur sama nasi dan norinya, ini enak banget. Kalau kalian makan kepiting yang udah matang, kalian makan sama nasi itu kayak rasanya beda pol sama yang ini ya. Karena dia ini difermentasi sama yang ini ya kecap asinnya. Manis kepiting itu juga keluar gitu loh. Itu jauh lebih enak ini guys daripada kepiting biasa gitu sih. Wow. Nah sekarang kita mau coba pakai ini ya, norinya. Oh langsung, oke boleh. Buat nasi Sushi gitu ya. Iya. Oke. Ini mungkin video kita nggak bakal lama guys, karena ini baterainya juga sudah mulai sekarang. Habis sih. Yes, kita cobain ya. Cancang.
Gila. Wah. Ini gitu, best banget campurannya itu. Ini akhirnya kayak aku baru menemukan nori itu ternyata digabung kayak gini, ku rasanya luar biasa, wah enak banget guys. Gurih norine ku nusuk ya, dan itu asinnya digabung ambek kepitingnya ambek nasi itu gila, juara banget, wah enak banget ini guys. Kayak aku baru pertama kali ngerasa makan sushi roll yang kayak gini gitu menurutku ya. Kalau misalnya ya ono gitu ya, gendeng. Bukan itu enak banget. Oke guys, jadi ini baterainya udah habis guys. Tadi kita udah ngomong kayak waktunya tinggal dikit lagi gitu ya. Jadi sekarang kita ngerekamnya satu-satu ya. Jadi mungkin aku langsung buatin kesimpulan gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian gabungin sama nasi ya, nasi sama kepitingnya tadi, itu tuh rasanya udah cukup enak gitu. Apalagi campurin sama nori-nori kecil-kecil kayak gini ya. Itu menurutku dia itu rasa seafoodnya tuh keluar amis gitu, asin juga ada, manisnya tuh gila luar biasa itu dari kepitingnya. Terus pas dikunyah itu wah gila. Tapi bagi kalian yang nggak seneng kayak slimy gitu ya mungkin agak kurang gitu ya. Tapi kalau menurutku sendiri yang suka kepiting, iki menurutku adalah inovasi yang baru buat aku ya, kayak makanan baru buat aku, dan ini tuh menjadi rankingnya itu lebih atas daripada makan kepiting biasa gitu guys. Iki wah enak banget, apalagi ya campur sama nori yang kayak gini ya guys ya. Terus kalian bisa bikin kayak sushi-sushian gitu ya guys ya. Itu kayaknya aku belum menemukan di Surabaya itu makanannya kayak gitu ya. Jadi kayak nori campurin sama nasi kayak gini terus digulung dimakan, bah juara. Aku sampai gak bisa ngomong apa-apa mana iki. Dan aku mau nyobain lagi ya yang norinya nih ya. Sungguhan iki wah banget gitu. Jadi kayak ditaburin gitu ya, gak usah terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti tumpah. Tuh, terus digabung model koyok sushi roll gitu ya, terus dimakan. Nah dari Surabaya ada kayak gini, kayaknya aku akan beli pasti. Enak gitu, buat perayaan itu cocok sih. Nah kalau dari segi rasa sih menurutku kalau untuk orang normal itu memang dari segi rasa itu enak karena dia itu ini ya ada kayak gurih kepitingnya, terus ada kayak marinated soy sauce-nya itu yang dia ngeresep gitu kan. Cuma mungkin bagi orang yang nggak bisa bau amis, kemudian nggak bisa slimy kayak tadi katanya Pak Andrew ya, itu memang agak susah gitu guys ya. Tapi overall menurut aku ini tuh enak banget guys dari segi rasa. Mungkin kalau dari bawah memang mungkin tidak mendukung ya guys ya, tapi kalau ini dari segi rasa tuh enak banget sih guys. Dan ini memang ini ya kayak penantian selama beberapa minggu ya untuk mendapatkan gajang-gajangnya ini memang itu terbayarkan dengan rasanya yang enak ya guys ya. Dan ini aku salut banget buat Matsik yang bisa ya ngejualin gajang-gajangnya ini di Surabaya guys. Jadi bagi kalian yang kepengen juga mau ngerasain gajang-gajangnya ini, kalian bisa pesan di Matsik ya guys ya, lewat Instagram kayak gitu. Nah ini aku mau menikmati lagi ya guys ya, ini enak sih. Ini cuma sayangnya kenapa tadi belinya cuma 2 bungkus ya, harusnya kita belinya agak lebih banyak gitu ya guys, supaya bisa menikmati lebih enak lagi gitu guys. Mari makan. Nah guys, jadi kita udah selesai ya makan gajang-genjang. Gajang-genjang, aku nggak ngerti. Jajar-genjang ya, pokoknya kepiting yang difermentasi itu guys ya. Wajib kalian coba ya guys ya, karena makanan ini unik sih. Untuk variasinya sendiri sih selain yang difermentasi sama yang ini ya, yang apa? Yang kecap asin ini dia itu ada yang tipikalnya itu yang dia itu pedas guys. Jadi bagi kalian yang mungkin suka pedas ya mungkin kalian bisa coba yang rasa pedasnya itu. Katanya sih orang-orang juga ada yang lebih suka yang pedas itu guys. Cuma karena aku nggak berani nyobain yang pedas ya, jadi mending yang soy sauce aja kayak gitu. Ya, jadi sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus video dari Cikindus setiap hari Minggu jam 7 malam. Dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cikindus. Bye.